Kualitas skuad Garuda sudah diprediksi Keisuke Honda. Tom Hai tak sabar bungkam kesombongan rival. Skuad Bahrain dapat sambutan netizen Indonesia. Teka-teki Patrick Kluivert coret satu pemain abroad di Asia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Bahrain dapat sambutan netizen Indonesia. Tanggapan mengejutkan netizen Indonesia untuk timnas Bahrain saat ini makin membuat anak asuh Talajik ketar-ketir. Seperti diketahui, beberapa pekan lagi timnas Indonesia bakal menjamu timnas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Momen krusial ini tentunya bakal sangat dimanfaatkan oleh pasukan Patrick Kluivert sebagai ajang balas dendam setelah sebelumnya timnas Indonesia bermain imbang di kandang Bahrain. Hasil ini pun diwarnai kejadian ricuh yang melibatkan wasit Alkaf trending sejagat maya. Di laga tersebut, wasit Ahmad Alkaf memberikan tambahan waktu 6 menit di masa injury time. Namun, laga berakhir sampai 9 menit, tak lama setelah Bahrain cetak gol kedua untuk menyamakan skor jadi 2-2. Insiden itu menuai protes dari supporter Indonesia. Selepas pertandingan, Instagram timnas Bahrain juga banjir komentar kritik. Maka wajar hasil tak memuaskan itu masih membekas dalam ingatan fans Indonesia. Lebih lanjut, diketahui Bahrain telah merilis daftar 26 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 untuk melawan timnas Indonesia di media sosialnya. Nama-nama yang dirilis oleh Dragan Talajik selaku pelatih Bahrain diantaranya di benteng pertahanan, Dilmun Warriors diprediksi mengandalkan Walid Al-Hayam, Abdullah Al-Khalasi, hingga Sayyid Bakar. Selain itu, pemain andalan seperti Mahdi Abdul Jabbar, Abdullah Yusuf, serta Ali Madan juga masuk dalam skuad. Namun yang mengejutkan adalah pengumuman tersebut direspon oleh netizen tanah air dan banyak dari mereka turut berkomentar di unggahnya itu. Mereka pun bahkan turut menyindir timnas Bahrain. Teka-teki Patrick Kluivert coret satu pemain abroad di Asia. Salah satu pemain naturalisasi dikabarkan tidak dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pada saat melawan Australia dan Bahrain. Saat ini telah terdapat 5 pemain timnas Indonesia yang bermain di klub-klub Asia di luar Indonesia, seperti Rafael Strijk, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, dan Jordi Amat. Keputusan Patrick Kluivert dalam memilih pemain untuk laga pertandingan bulan Maret ini tentu saja sangat dinantikan. Dan sudah dipastikan ia akan memanggil para pemain yang telah mencapai target minimal 4 poin dalam 2 laga tersebut. Namun, di antara kelima pemain yang disebutkan tadi, Sadil Ramdhani memberikan pertanyaan sebuah pemanggilan kepada timnas Indonesia. Pada sebuah wawancara tersebut, Sadil Ramdhani mengatakan bahwa pada saat ini, ia belum menerima panggilan dalam laga pertandingan bulan Maret 2025. Dan banyak sekali sebuah spekulasi yang muncul mengenai pemain yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Salah satu nama yang diberitakan adalah Rafael Strijk. Sejak dirinya bergabung dengan klub Brisbane Roar pada tahun 2024, Strijk telah mengalami penurunan menit bermain terutama setelah ia ikut laga pertandingan Piala AFF 2024. Hingga pada saat ini belum ada sebuah konfirmasi resmi mengenai sebuah alasan mengapa dia jarang bermain di klubnya. Akan tetapi, berdasarkan sebuah informasi yang beredar, kecil kemungkinan dia jarang tampil di klubnya karena akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Tom Hai tak sabar bungkam kesombongan rival. Kembali membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hai optimis dirinya dan kawan-kawan mampu melawan timnas Australia dan Bahrain. Ia tak sabar untuk membungkam keangkuhan tim lawan dalam 2 pertandingan itu. Kemungkinan besar Tom Hai bakal mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, gelandang berusia 29 tahun itu merupakan pemain inti di Almere City. Tom Hai pun membidik kemenangan saat skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain. Dengan begitu,
peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 makin terbuka lebar. Timnas Indonesia saat ini cukup menjadi sorotan karena dihuni oleh pemain-pemain keturunan anyar. Selain itu, skuad Garuda juga dipoles oleh pelatih-pelatih beken seperti Clifford, Denny Lanzat, Alec Pastor, dan Gerald Vandenberg. Tom Hai pun bangga karena bisa mewakili timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang hebat dan fanatik dengan sepak bola. Pada kesempatan yang sama, pemain berusia 29 tahun ini juga memuji antusiasme supporter Indonesia yang sangat militan. Baginya, salah satu hal yang paling menyenangkan adalah bermain di depan ribuan supporter Indonesia yang selalu memberikan dukungan penuh. Pemain yang dikenal dengan julukan El Profesor ini baru pertama kali debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2024 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Sejak saat itu, Tom Hai telah menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia. Kualitas skuad Garuda sudah diprediksi Keisuke Honda. Melihat perkembangan timnas Indonesia yang terus-menerus dalam trek yang positif, membuat legenda Jepang, Keisuke Honda turut memberikan penilaiannya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan dipimpin oleh pelatih baru Patrick Clifford yang datang menggantikan Sintayong. Clifford dianggap lebih bisa menangani pemain-pemain naturalisasi asal Belanda. Di masa kepelatihan Sintayong sejak 4 tahun terakhir, timnas Indonesia banyak mendatangkan pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi. Prestasi demi prestasi terus diukir timnas Indonesia sejak kedatangan Sintayong. Strategi potong generasi dan naturalisasi berbuah manis. Terbaru, ada 2 rekor yang berhasil ditulis Sintayong bersama timnas Indonesia. Pertama, lolos Piala Asia hingga babak 16 besar. Kedua, lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga semakin dekat dengan Piala Dunia. Hasil itu membawa peringkat timnas Indonesia meroket tajam. Itu semakin dekat dengan target Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan Sintayong membawa timnas Indonesia masuk peringkat 100 besar. Hal itu yang kemudian legenda Keisuke Honda turut memberikan komentarnya. Menurutnya, Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi ancaman bagi negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara.